Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmatul iman wal Islam wa sihatil badan, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa kembali melaksanakan ibadah sholat zuhur berjamaah disambung dengan halaqah sejenak dalam rangka membahas agamanya Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam mudah-mudahan terus tercurah ke pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat, kerabat dan pengikutnya, serta kita semuanya umat beliau, umat dakwah ijabah yang senantiasa istiqamah konsisten dalam menjalankan dan mengerjakan sunnahnya hingga akhir masa nanti. Kita akan lanjutkan kajian kita kitab Mukhtasar Adi Jamrah Al-Bukhari sampai hadis nomor 94. Bismillahirrahmanirrahim. An Hakim bin Hizam, dari Hakim bin Hizam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Dua orang yang transaksi jual beli itu ada masa khiyar, masa di mana dia memiliki pilihan untuk meneruskan jual belinya ataukah membatalkannya. Jadi gini Pak, di dalam muamalah itu ada namanya aqdun lazimun minat tarafain, ada aqdun jaizun minat tarafain. Yang pertama, aqdun lazimun minat tarafain itu akad yang mengikat di antara dua belah pihak. Ketika dua belah pihak telah mengucapkan akad ijab qabul, maka tidak boleh ada pembatalan dari salah satu pihak yang berakad. Itu contohnya jual beli. Ketika seseorang menjual barang, lalu pembelinya oke, atau pembelinya menawar, lalu kemudian terjadi deal, akad jadi salaman misalnya, selesai, itu tidak boleh ada pembatalan di dalam salah satu pihak. Misalnya pembelinya merasa, waduh nggak jadi deh, atau kemudian penjualnya juga merasa kemurahan lo nggak jadi, nggak bisa. Jika khiyar tidak ada di sana. Tetapi jika ada khiyar, maka boleh ada pembatalan. Artinya akad tersebut itu bisa dibatalkan dalam masa khiyar. Hadis ini membicarakan salah satu khiyar. Kalau kita bicara fikih misalnya, khiyar di dalam jual beli itu ada 3. Ada yang mengatakan ada 4. Yang pertama khiyar majlis. Ini hadis ini. Ya, khiyar majlis. Ketika dua orang jual beli, milih, kemudian setelah itu transaksi deal, jabat tangan atau tanpa jabat tangan selesai, ya, dia boleh membatalkan jual beli tersebut selagi masih ada di tempat transaksi, masih face to face. Kemudian dilihat barangnya, loh, kok ini jahitannya kurang bagus loh, warnanya kok nggak sesuai, oh udah nggak jadi deh, boleh. Itu namanya khiyar majlis. Tapi kalau kemudian setelah kita bayar transaksi, sudah akad transaksi kita bayar, kita keluar dari majelis tersebut, sudah jalan baru diperiksa, aduh ada yang nggak beres nih, gitu kan, kita balikin lagi ke toko, itu sudah tidak boleh lagi kecuali menggunakan akad iqalah. Nanti saya jelaskan apa itu akad iqalah. Nggak boleh. Makanya kalau toko material ada tulisannya barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan lagi, memang betul. Tidak boleh, kecuali iqalah nanti. Jadi ketika sudah tidak ada khiyar majlis itu ketika masih face to face berhadapan-hadapan, ya, itu boleh untuk membatalkan. Loh, aduh mas, saya kok nggak cocok, ini tak kirim ukurannya XL, ternyata L, nggak muat nih, boleh dibatalkan. Dan si penjual harus mau mengembalikannya, dan itu batal secara syariat. Itu namanya khiyar majlis. Ada namanya khiyar syarat. Kita misalnya membeli baju untuk istri kita, atau yang perempuan untuk suami, kita untuk istri lah, atau membelikan jam tangan untuk istri, ya, karena kita nggak nyobain dan istri kita juga lagi di rumah, maka kita menggunakan khiyar syarat. Nanti kalau dicobain sama istri saya ternyata tidak pas, saya kembalikan ya, artinya nggak jadi ya, oke pak, nggak apa-apa. Itu namanya khiyar syarat. Khiyar syarat itu ada masanya. Berdasarkan hadis Nabi SAW dalam Sahih Muslim, khiyar syarat itu 3 hari
Dan ini yang dipegang oleh madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i itu mengatakan khiyar syarat tidak boleh lebih dari 3 hari. Nggak bisa kok khiyar syarat, istri saya lagi di Jepang, pulangnya nanti minggu depan, kalau nanti istri saya nggak boleh. Itu khiyar syarat cuman berlaku 3 hari. Ya, kecuali madhab Malik yang mengatakan kondisional dong khiyar syarat, tergantung dari barangnya. Kalau buah-buahan dan makanan nggak boleh. Kita beli buah-buahan, kita beli roti 3 hari ya busuk, jamuran. Maka khiyar syarat untuk makanan itu sehari saja. Kalau untuk yang lainnya pakaian 3 hari. Untuk emas, permata itu bisa 1 bulan madhab Malik untuk khiyar syarat. Ada namanya khiyar aib. Khiyar aib itu kita misalnya beli dalam keadaan buru-buru mau pergi, kita mau khiyar majlis, wah kerepotan. Ini gini ya, nanti kalau saya buka di rumah ternyata cacat, saya balikin, saya nggak jadi beli. Baik Pak, boleh. Itu namanya khiyar aib. Ketika dibuka kok bener ada cacatnya, balikin, tidak masalah. Ya, kita misalnya biasa kalau kita misalnya beli sesuatu elektronik kan, nanti kalau sini nggak sempat dicek ya Pak, nanti kalau di rumah dicek ternyata kok nggak bagus, kembalikan saja. Itu namanya khiyar aib. Kenapa kok di dalam Islam itu ada khiyar-khiyar semacam itu? Prinsip di dalam transaksi Islam itu tidak boleh gharar, nggak boleh ada tipuan, nggak boleh ada sesuatu yang remang-remang, sesuatu harus semuanya jelas. Dan prinsip di dalam jual beli Islam itu antara minkum, dua-dua pembeli dan penjual harus saling rela-relaan. Oke, kita ini supaya kita paham khiyar macam-macam khiyar. Yang dibahas di hadis ini itu khiyar majlis. Majlis. Kita tahu ketika kita belanja, kita jual beli masih dalam satu majlis, penawaran apapun masih bisa kita boleh lakukan. Tetapi ketika kemudian ternyata di dalam majlis tersebut tidak terjadi sepakat, bapak keluar dari toko tersebut, dari kiosnya, sambil bilang, ya udah kalau nggak jadi ya nggak apa-apa, saya beli tempat lain. Lalu dipanggil sama si penjualnya, Pak, sini Pak, nggak apa-apa, udah dikasih, dibungkus, dikasih, lalu dibayar. Itu jual belinya tidak sah, batal. Kenapa? Transaksi yang di muka itu batal sebab dia telah pergi meninggalkan majelis akad. Diskusi ini berapa baju harganya celana ini? 100.000, dah 50.000 mau enggak? Wah jangan 50.000 Pak, 60.000. Dah enggak mau, 55 dah, ya udah deh. Waduh belum boleh misalnya. Ya kata si penjualnya, ya udah kalau nggak boleh nggak apa-apa, saya keluar. Dia keluar dari kiosnya. Pak sini Mas. Nah inilah buat bapak pelaris gitu kan. Lalu kita bayar 55.000, itu tidak sah. Jual beli ini tanpa akad. Harusnya gimana? Akad baru, transaksi baru. Kenapa? Keluar dari majelis itu membatalkan akad. Akad itu ada dalam kitab Fathul Wahhab ya, diterangkan dalam Fathul Wahhab itu demikian. Maka yang paling bagus ketika kita memang dipanggil lagi, datang lagi, pertegas. Saya beli baju ini 55.000 dulu. Iya Pak, 55.000 sampai segitunya misalnya. Jadi deal, boleh bayar 55.000. Sah. Kenapa kok harus sedetail itu Ustaz?